Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita hari ini untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka dan mentabiskan ibadah raya pada hari ini. Yang siap memuji Tuhan bersama, kita katakan amin. Mari kita kepada Tuhan. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Karena itu berfirman-Nya bagi kami, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami jemaat-Mu. Beri telinga suara murid untuk kami mendengarkannya dengan pimpinan Roh-Mu, dan biarlah benih ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, berbuah dengan maksimal. Hamba-Mu yang menyampaikan, Roh Kudus juga mengurapinya, dan biarlah semuanya kami diberkati di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan percaya bersama, katakan amin. Sebelum saudara dulu berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah melayani kita hari ini. Oke saudara, shalom. Shalom. Ada semangat? Ya, kita bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu baik dalam hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita kadang-kadang tidak setia, kata Alkitab, tetapi Dia tetap Allah yang setia bagi kita. Amin. Nah saudara, tema kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah salah. Nah saudara, Tuhan tidak pernah salah. Saudara, saya percaya dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi hal-hal yang sulit, kadang-kadang membuat kita menjadi kecewa, kadang-kadang membuat kita menjadi bertanya-tanya, adakah Tuhan gitu saudara ya. Lalu kita mulai menyanyikan lagunya Julius Tanggang, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku, Tuhan masihkah sembah sujudku kau terima. Lalu kita mulai bertanya, mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatkah anakmu kini melangkah. Dengar Tuhan ratapanku. Seringkali kita menghadapi masalah, kita mulai mengasihani diri sendiri. Kadang-kadang kita juga bukan cuma mengasihani diri sendiri, bukan cuma bertanya, tetapi kadang-kadang kita mulai curiga dan mulai tidak percaya dan khawatir apakah Tuhan itu ada. Nah, saudara ya, karena kita seringkali menghadapi masalah itu kita tidak melihat dari kacamata Tuhan, tetapi seringkali kita melihat masalah
dari kacamata kita sendiri, sehingga saudaraku, setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan bisa melihat dari sisi yang positif, tetapi selalu melihat dari sisi yang negatif. Nah saudara, karena itu kita mau belajar hari ini, apakah Tuhan salah melakukan sesuatu dalam hidup kita? Saya percaya Tuhan kita tidak pernah salah. Amin. Ya, manusia ketika dia menciptakan sesuatu itu melalui riset dulu. Dia melalui riset dulu, dia teliti dulu. Misalnya dia membuat satu produk, dia harus meriset dulu. Kira-kira kalau saya meluncurkan program ini atau saya meluncurkan produk ini laku nggak di pasaran? Dia mulai adakan mungkin kuesioner, dia mungkin mulai adakan riset di berbagai tempat di pasaran dan sebagainya. Tapi Tuhan ketika dia menciptakan kita, dia nggak perlu riset, saudara. Yang dia nggak perlu meriset dulu, dia tanya dulu, dia lihat dulu alam ini kira-kira cocok nggak kalau bisa ditempatkan, tidak. Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Amin. Dan kita perlu pahami bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatu, itu bukan coba-coba. Amin. Ya, Tuhan ketika dia menciptakan sesuatu itu benar-benar sudah ada dalam rencananya, plannya. Dan dia bukan Allah yang coba-coba. Saya coba-coba dulu kasih manusia, ciptakan manusia. Saya coba-coba dulu ciptakan dunia ini. Saya coba-coba dulu kira-kira bagus nggak? Enggak, saudara. Amin. Dia waktu menciptakan seisi dunia ini, menciptakan kita semua, itu sudah dalam ketentuannya dan bukan coba-coba. Saudara baca dalam Kejadian pasal 1, saudara baca itu waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Alkitab bilang begini, waktu Tuhan menciptakan alam semesta seluruh isinya, Alkitab bilang apa? Sungguh baik. Ya, sungguh baik. Hal itu dilihat oleh Tuhan sungguh baik. Tapi pada hari yang ke-6 waktu Tuhan menciptakan manusia, ada perbedaan di situ. Waktu manusia diciptakan, apa yang Tuhan katakan setelah manusia itu diciptakan? Tuhan bilang apa? Sungguh amat sangat baik. Amin. Berarti manusia, saudara dan saya, ini adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, bukan makhluk Tuhan yang paling seksi. Itu lagunya sama itu bulan Jamaila. ya, saudara, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Makanya dikatakan kita ini diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Dia. Perfect, saudara. Pak, kalau Tuhan ciptakan kami sempurna, kita sempurna, kok hidung saya pesek, Pak? Kan kurang sempurna, Pak. Pak, kalau Tuhan ciptakan kita sempurna, kok ada orang yang cacat, Pak? Pak, kalau Tuhan ciptakan kita sempurna, kenapa kok saya mengalami kelemahan tubuh, Pak? Mengalami sakit penyakit. Saudara, awal pertama Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya sempurna, tanpa cacat, tanpa noda. Amin. Tapi dosa yang membuat manusia itu akhirnya mengalami banyak masalah. Karena dosa itu adalah sumber masalah. Amin. Haleluya. Dosa itu sumber masalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itu manusia sudah hidup dalam masalah. Mulai dari masalah apa? Makan minum. Ya toh? Harus berpeluh. Dulu Adam enak-enak, waktu Adam gak jatuh dalam dosa enak juga. Semua tersedia. Tuhan sudah kasih, tinggal dirawat, tinggal makan. Nggak usah kerja repot-repot. Gak perlu banting tulang, banting istri, banting piring, saudara ya. Karena susahnya hidup. Apalagi pasca COVID-19 ini, saudara. Aduh, semua orang ini, kita ini semua ini dalam gelombang badai yang sama. Cuman perahunya yang beda-beda. Betul nggak? Seluruh dunia ini gelombang badai yang sama, COVID-19 udah. Tapi perahunya yang beda-beda. Ada orang yang perahunya, kapalnya besar, tahan badai, dia bisa eksis. Tapi ada orang yang mungkin cuma kole-kole, begitu ombaknya gede, bisa bahaya. Tadi saya kesini, saudara, ke gereja. Kalau saudara dari arah Waena pada bulan, itu ada kecelakaan, saudara. Angkot terbalik, 2 tabrakan. Satu bannya dilari kemana gitu, saudara ya, lepas atau nggak tabrakan itu kayaknya. Yang satunya terbalik pakai tempat putaran. Ya. Kalau orang yang bisa bertahan, ya mereka yang punya kapal yang kuat. Tapi saudara, saya mau beritahu kepada saudara, di tengah badai sekalipun, Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita di dalam satu tempat. Amin.
di kota ya, di mana kita berada, di tempat di mana kita berada, Tuhan tak pernah salah. Dan Tuhan itu selalu ada dalam rencananya. Waktu kita keluar dari rencana Tuhan, Tuhan gak putus asa. Dia tarik kita kembali untuk kita tetap berada di dalam jalurnya. Kecuali kalau kita mengeraskan hati kita jadi orang bebal. Nah, itu yang repot. Orang bebal itu sudah tahu kebenaran tapi gak mau melakukan. Itu bebal. Bebal itu susah, saudara. Kalau orang sudah bebal, lalu akhirnya dia melakukan kefasikan. Ya, nah kalau orang sudah melakukan kefasikan, udah saudara, segala sesuatu dianggap halal. Apapun yang dia lakukan, dia berpikir itu bisa dia lakukan sah-sah saja, sekalipun itu dosa. Nah itu sebabnya saudara, hari ini kita mau belajar apakah Tuhan itu salah di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya percaya saudara sudah tahu ayat ini, terutama ayat yang ke-28. Tapi kita baca saja saudara ya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 32, Alkitab berkata demikian. Demikian juga roh, sama-sama kita baca ya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 32. Sudah ketemu? Kalau tidak, saudara bisa baca di depan. Kalau saudara mau buka kitab atau Alkitab, silakan. Ya, 2-3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, penting sekali orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kenapa? Karena ada masa di mana kita nggak tahu harus berdoa dan berbuat bagaimana. Ada keluhan-keluhan yang nggak bisa terucapkan. Saudara pernah ada dalam masalah yang sampai akhirnya saudara nggak tahu ngomong bagaimana. Nggak tahu mau ngomong bagaimana, nggak bisa. Mau ngomong kepada siapa juga nggak tahu. Pernah ada pada titik masalah seperti itu? Ya. Aduh rasa-rasanya aduh mau tumpahkan ke siapa? Nggak bisa. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab berkata, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Waktu kita nggak tahu harus berdoa apa, berkata-kata apa lagi dalam keluhan-keluhan yang kita hadapi, masalah pergumulan yang berat yang kita nggak tahu harus tahu jalan keluarnya bagaimana, nggak tahu harus bertindak bagaimana. Waktu saudara berbahasa Roh Kurashanta Karayara Lama Shandara Lama, maka Roh itu yang akan membantu kita mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi keluhan kita yang secara manusia juga kita nggak ngerti. Ada sesuatu yang kayaknya bergelut di dalam hati kita juga bingung ini apa, membuat kita gelisah, membuat kita susah tidur. Kita nggak tahu, tapi waktu kita berbahasa doa, kita berkata, Roh itu akan berbicara kepada Bapa tentang keluhan-keluhan yang kita tidak bisa ungkapkan. Makanya bahasa Roh itu adalah bahasa rahasia. Ya, itu bahasa itu yang mengerti cuma Roh Allah. Makanya kalau musir setan jangan pakai bahasa roh, saudara. Orang kerasukan setan, tidak lari setannya. Setan bilang gini, kau bicara apa? Saya bingung, saya tak tahu. Karena itu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, bahkan setan pun tidak mengerti. Hanya Roh Kudus dan Roh Allah. Allah ada, Yesus ada yang mengertinya. Amin. Karena itu kalau saudara berbahasa roh, saudara membangun roh saudara. Haleluya. Yang belum perlu Roh Kudus, saya minta dibaptis Roh Kudus. Ya, minta Roh Kudus baptis saya, penuhi saya. Ya, dan Roh Kudus itu membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan berkehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita tentang keluhan itu. Nah biasanya keluhan-keluhan begitu itu adalah Roh Kudus punya kehendak untuk apa? Kita mengambil syafaat untuk ada sesuatu pekerjaan Tuhan yang harus kita bawa di dalam doa. Saya pernah curhat berapa kali, aduh kok saya hati kita gelisah, saya nggak ngerti. Ya udah saya bahasa roh, saya bahasa roh. Tiba-tiba saya dipimpin masuk dalam doa peperangan. Saya dipimpin untuk masuk dalam doa syafaat, doakan gereja, doakan ini. Nah itu adalah keluhan-keluhan yang Tuhan. Saudara, itu adalah isi hati Tuhan yang ditaruh kepada kita. Kita nggak ngerti harus seperti apa. Waktu saudara berbahasa roh, Roh Kudus akan tuntun saudara. Ini loh yang aku harus doakan. Ini loh apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Untuk saudara mengambil bagian buat orang-orang kudus Tuhan. Amin. Ya, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa?
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita share ini menjadi ayat topik kita hari ini, saudara ya. Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi siapa? Kita biasanya hafal cuma ayat ini, kata-katanya cuma gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Cukup sampai situ. Kita nggak baca itu terusnya. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, saudara, betul? Amin. Amin. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, saudara mengasihi Tuhan nggak? Halo, siapa di sini yang nggak mengasihi Tuhan? Gak usah angkat tangan, malu-maluin. Semua mengasihi Tuhan. Kalau saya tanya pasti semua mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Tapi kalau kita mau ukur apakah kita mengasihi Tuhan, bisa kita cek. Ya, salah satu perintah Tuhan kalau salah satu untuk kita mengecek apakah kita mengasihi Tuhan, salah satunya apa? Kita mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 atau 15-14 dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Nah, kunci kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan? Banyak. Mengampuni itu perintah Tuhan. Amin. Ya, melayani itu perintah Tuhan. Ya, menyembah itu perintah Tuhan. Semua yang tertulis dalam Alkitab yang Tuhan mau kita lakukan itu adalah perintah Tuhan. Ya, mengasihi, memberi pertolongan itu perintah Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan mau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rupanya saudara, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita. Syaratnya adalah kita harus mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, kalau saudara bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya kan mungkin. Karena hanya orang yang mengasihi Tuhan lah, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, nanti kita akan belajar saudara, apakah Tuhan itu punya maksud-maksud jelek dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita akan belajar itu saudara. Nah, ayat yang ke-29 dikatakan begini, sebab semua orang apa? Yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa apa? Dengan gambaran anaknya, supaya Dia, Yesus Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita semua dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia. Katakan, saya dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Visi gereja kita adalah to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Ini visi kita. Berat. Tapi pada akhirnya semua kita akan harus kembali kepada visi ini, menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi orang konglomerat, bukan menjadi orang terkenal. Itu cuma bonus. Amin. Itu akibat. Akibat kita mengasihi Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Akibat kita mengasihi Tuhan, kita mengalami yang namanya kehormatan. Akibat kita mengasihi Tuhan, kita mengalami yang namanya kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Amin. Harus menjadi target kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat percaya, itu adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus dalam segala sesuatu. Tutur katanya harus menjadi seperti Kristus. Amin. Perbuatan kita harus menjadi seperti Kristus. Yesus tidak pernah menghakimi orang lain. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Walaupun Dia datang sebagai manusia, tetapi Dia tidak pernah melakukan dosa. Kata Alkitab begini, bahwa Yesus dicobai, tetapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. 100% Dia Allah, 100% Dia juga manusia. Tapi dalam kondisinya, keadaannya Dia sebagai manusia, Dia tidak pernah melakukan dosa. Itu Yesus menunjukkan bahwa kita ini manusia sebenarnya bisa tidak melakukan dosa.
Cuman karena kita lebih berat ke dagingnya, makanya kita sering jatuh dalam dosa. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, kita mulai berkata, aku juga manusia. Pak, kita kan masih darah dan daging, masih injak bumi. Iya. Kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Bukan karena Tuhan gak tolong kita, bukan karena Tuhan gak jaga kita, karena kita lebih menyenangkan daging kita. Syarat utama mengikut Yesus bilang apa? Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Amin. Haleluya. Syarat pertama mengikut Yesus. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau ikut aku, pertama sangkal diri, pikul salib, baru kamu bisa mengikut aku. Seorang yang kaya datang kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk surga? Anak muda yang kaya, saudara. Yesus bilang, hormati ayah dan ibumu. Sudah, wah anak ini ciamik pol sudah, wah, hebat luar biasa. Anak yang taat engkau sama orang tua. Wah, tanya lagi, kamu jangan melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Sudah, oke. Kalau gitu cuma satu, apa? Jual hartamu lalu ikut aku. Coba baca Alkitab, anak muda itu pergi meninggalkan Yesus dan tidak kembali lagi. Betul? Beda dengan Sakius. Sakius waktu dia ketemu Yesus, Yesus numpang di rumahnya, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya lintah darat, yang tadi fokusnya kepada materi, keuangan, hanya untuk memperkaya diri, memaksa pajak dari masyarakat dengan berlipat-lipat kali ganda supaya dia bisa menjadi orang yang kaya. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang dilakukan? Dia berkata, Tuhan, semua yang aku pernah ambil kepada orang lain, bahkan kalau ada yang aku peras, aku kembalikan bukan 1-2 kali lipat, 4 kali lipat. Fokusnya bukan lagi pada dunia, fokusnya bukan lagi kepada harta, tapi fokusnya kepada Kristus. Beda dengan tadi anak muda yang kaya, fokusnya pada harta dunia. Waktu Yesus bilang, tinggalkan, ikut aku. Aduh Tuhan, jangan ya, saya sudah lama merintisnya dari nol Tuhan. Masa kalau saya harus tinggalkan lagi, gimana nanti? Siapa yang mau teruskan? Mau jadi gimana perusahaan ini? Saudara, saya mau minta kepada saudara, kalau saudara ikut Tuhan, saudara tidak akan pernah ditelantarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara, karena Dia Allah yang selalu setia kepada kita. Amin. Karena itu fokus kita harus kepada Tuhan. Menjadi seperti Kristus ini harus menjadi ukuran utama kita. Amin. Ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Ada satu perubahan demi perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya, dari kita dipanggil kemudian dipanggil kemudian kita dibenarkan, dari dibenarkan kemudian kita dimuliakan. Waktu saudara ikut Tuhan, saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang supernatural dalam hidup kita. Amin. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti hidupnya akan meningkat. Ada perubahan dari dibenarkan kemudian dipanggil, dibenarkan. Dari dibenarkan, dimuliakan. Ada promosi yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Nah, ayat 31 ini luar biasa, saudara. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kadang-kadang kita ini cari backingan. Betul? Kita waktu gak kuat menghadapi masalah dalam hidup ini, entah itu masalah sengketa, masalah tanah, masalah tilang, mungkin misalnya begitu saudara. Biasa kita cari backingan, betul? Kira-kira saya kenal siapa ya? Saya kenal bupati siapa ya? Kira-kira saya kenal pejabat siapa ya? Yang bisa ngomong saya punya masalah ini ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau saudara waktu saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Alkitab bilang gini, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita. Tuhan itu backingan kita yang tidak ada pertandingannya. Haleluya. Amin. Dia backingan kita. Karena itu waktu saudara ada masalah, gak usah takut, gak usah lari kemana-mana, datang berlutut kepada Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Yesus itu cuma sebatas lutut kita. Waktu saudara bertekuk lutut di hadapan Tuhan, sujud di altarnya,
Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang, sama-sama Di altarnya. amin. Sesuatu terjadi waktu saudara datang di altarnya Tuhan. Mujizat, kesembuhan, hal yang tidak pernah saudara pahami, hal yang tidak pernah saudara mengerti, itu ada di altar Tuhan. Waktu saudara sujud menyembah Dia, di situ jalan terbuka dalam kehidupan saudara. Wow, saudara, saya percaya kalau kita ngerti hal ini, wah, kita nggak akan jadi orang yang takut menghadapi masalah. Amin. Haleluya. Kita akan jadi orang yang takut menghadapi masalah. Saya kaget saudara, kemarin kita saudara sudah tahu ya, Pak Warso meninggal kemarin. Kaget saya waktu Pak Dirwan datang ke rumah Kak Allah, ya. Terus Ibu Gembala teriak dari luar, saya pikir dia kenapa? Kenapa? Pak Warso meninggal. Saya kaget saudara. Hari Selasa saya baru telepon dia. Minggu sebelumnya saya ke rumahnya dia, dan beberapa kali saya biasa kontak dengan dia WA dan telepon. Waktu dia mengalami sakit pertama itu dia telepon saya, dan saya doakan dia, saya ke rumahnya dia, ya. Dan ya, usia manusia saudara nggak ada yang tahu ya, semuanya misteri ilahi saudara ya. Mati, hidup, jodoh itu di tangan Tuhan. Nah kalau saudara sudah tahu jodoh di tangan Tuhan, jangan lari-lari dari Tuhan. Halo yang belum menikah. Ya, saya percaya masing-masing pasangan itu ada. Tuhan sudah sediakan. Sebab kita bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Amin. Amin. Kalau saudara belum punya pasangan, berdoa tanya Tuhan. Ya. Kalau sudah tanya Tuhan, berdoa belum dikasih Tuhan, saudara harus lakukan 3B. Ya, yang pertama itu berdoa. Itu yang pertama. B yang pertama itu berdoa. B yang kedua itu apa? Berteman. Ya toh? Nah kalau sudah berdoa nggak berteman, bagaimana bisa kenalan orang? Haleluya. Berteman. Ada banyak orang berdoa, Tuhan kirimkan pasanganku dari ujung timur, dari barat, Tuhan orang Belanda misalnya. Tapi saudara nggak pernah bergaul dengan orang Belanda. Iya, sampai ayam tubuh gigi nggak ketemu orang Belanda, saudara. Haleluya. Ada saya punya teman saudara, sampai hari ini dia berdoa, dia wanita sih, ya hamba Tuhan saudara, ini dia berdoa, dia minta supaya punya Pak suami nanti orang Korea. Saya bilang, kau pernah ke Korea? Tidak pernah. Ya, kau ini itu suami orang Korea, kau tidak pernah belajar bahasa Korea, kau tidak pernah ke Korea. Iya, sampai ayam tubuh gigi nggak akan dikirim sama Tuhan. Sudah kau cari orang Papua, saya bilang. Karena orang Papua pasti, karena banyak di sini, ya. Ya berdoa, tapi tetap beriman ya, sudah beriman silakan saudara, ya. Tapi saudara, waktu saudara berdoa sudah cukup? Tidak, saudara harus berteman. Amin. Makanya harus punya koneksi. Setelah punya koneksi, punya koleksi. Ya, harus punya koleksi, harus punya fellowship. Habis fellowship baru resepsi. Setelah resepsi baru produksi. Amin. Jangan produksi baru resepsi. Itu sudah terbalik, ya. Jadi berdoa, berteman. Kalau berdoa, berteman sudah belum dapat. Yang terakhir ini yang sudah harus lakukan apa? Berkaca. Maksudnya begini, ya. Sama sadar diri dulu, apa yang salah? Apakah saya ini orangnya perfeksionis, begitu toh? Apakah saya ini orangnya terlalu jual mahal? Ya, waktu masih muda boleh jual mahal, umur baru 18 sampai 25 tahun, ada orang datang, cowok yang datang, kenalan, siapa lu? Masih cantik, masih langsing, saudara ya. 25 sampai 30, ada orang kenalan, siapa ya? 35 sampai 40-50 tahun, siapa aja deh.
Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Ya, sampai kemana nih? Itu sudah ngawur gitu, saudara ya. Oke, ayat 32. Kita kembali ke jalan yang kebenaran. 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dikatakan? Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus saja diberikan kepada saudara dan saya untuk menjadi perantara bagi kita, menyelamatkan kita, bagaimana mungkin Tuhan yang akan menolong kita dalam segala sesuatu? Amin. Yang terbaik Bapa sudah berikan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Saya percaya kalau cuma makan, minum, masalah apapun, Tuhan pasti akan tolong saudara dan saya. Amin. Nah, kita akan belajar 3 hal, saudara. Kita akan belajar 3 hal, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Setiap orang, saudara, pasti pernah mengalami masalah dan pergumulan hidup. Entah itu sakit, penyakit, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya. Banyak orang, saudara, ketika mengalami yang buruk, mereka mulai mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau bahkan mulai timbul keraguan apakah Tuhan sebenarnya ada atau tidak ada. Bukankah kita sering begitu? Tetapi saudara, kita baca dalam Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Waktu saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dalam rencana Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin. Gak usah bingung, saya mau kerja apa, saya mau bikin apa, gak usah bingung. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Nah saudara, ada 3 poin yang perlu kita pahami sebagai orang percaya agar kita tetap kuat saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita tetap menjadi orang yang kuat ketika ada persoalan hidup, badai terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Amin. Allah itu turut bekerja. Saudara, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Dia masih bekerja sampai saat ini. Dikatakan Bapakku bekerja hari ini dan aku pun masih bekerja sampai hari ini. Nah saudara, banyak orang beranggapan yang jika Tuhan masih bekerja sampai sekarang, mengapa banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan manusia? Misalnya perang, saudara, penyakit, kemudian cacat, kok tangannya hilang satu, untung satu, ya, bencana dan sebagainya. Saudara kenal dengan motivator dan seorang hamba Tuhan, Nick Vujicic. Itu lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki, saudara. Waktu dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berapa kali mau bunuh diri. Dia putus asa. Dan dia bilang begini, seumur hidup saya gak akan punya istri. Siapa mau menikah dengan orang seperti itu? Orang yang ganteng, punya badan utuh saja susah jodoh, betul? Apalagi yang saudara gak punya tangan, gak punya kaki, mau nikah itu susah. Tapi saudara lihat di YouTube, saudara lihat di Google, Nick Vujicic dari Australia. Itu saudara anaknya sekarang 2. Istrinya sempurna, cantik, saudara, tinggi, saudara. Ini kemana-mana itu digendong sama seorang pelayan Tuhan. Ya apa kayak ya kalau bilang bodyguard ya seperti itu asistennya lah. Ya berapa kali datang ke Indonesia ya. Dan saudara dia dipakai Tuhan. Saudara dia sarjana S2 jurusan bisnis di Australia. Dia dipakai sebagai konsultan perusahaan yang cukup besar di Australia. Dia sekarang jadi motivator terkenal di dunia, sudah memanggil dia. Bukan cuma motivator, tapi dia juga adalah seorang hamba Tuhan berkhotbah di mana-mana. Dan setelah dia mengalami perjumpaan Tuhan, dia berubah cara pandangnya terhadap dirinya dan terhadap Tuhan. Dia melihat dirinya bukan lagi sebagai kekurangan, tapi dia melihat dirinya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak pernah salah membuat dia ada di dunia ini. Sehingga dia hari ini bisa menjadi berkat. Di mana-mana saudara dia mengadakan seminar-seminar di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, bahkan dimanapun saudara, di gereja-gereja. Banyak orang yang bertobat melihat kehidupannya dan pelayanannya.
Bahkan banyak anak-anak yang tadinya nggak punya harga diri, mereka menjadi orang yang frustrasi, mereka menjadi orang yang kecewa, mereka kehilangan harga dirinya. Ketika dilayani oleh Nico Jesse, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun mungkin orang bilang ini anak pasti nggak akan bawa untung, tapi ketika kita ada dalam dunia ini pasti ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Amin. Ya, saudaraku, kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk terjadi bukan karena rancangan Allah. Katakan amin. Ya, melainkan akibat dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Itu yang tadi saya katakan. Dosa itu adalah sumber masalah. Karena dosa makanya timbul berbagai masalah dalam hidup kita sebagai manusia. Akhirnya cacat, ya, cacat terjadi karena apa? Itu dosa, ya. Karena mungkin mau anak sudah terlalu banyak, akhirnya mau supaya nggak beban hidupnya nggak terlalu berat, minum obat kasih gugur anak, akhirnya anaknya terlalu gugur, cacat lahirnya. Bisa begitu. Sudahlah saudara. Anak kalau dikasih karunia kepada saudara, ya yang sudah meninggal tentunya ya. Dan kalau sudah dikasih Tuhan karunia ya sudah, syukuri. Berat hidup berat, tapi saya percaya setiap anak ada berkatnya sendiri yang Tuhan sediakan. Amin. Oh takut. Saya dulu punya anak rencananya cuma 1, ya, tapi akhirnya jadi 3 saudara ya. Makanya Ella sama Elin itu jaraknya jauh sekali. Ella sudah mau selesai kuliah, ini baru mau masuk SMA. Ya karena memang rencana kami 1. Kalau Samuel itu kasih karunia, ya. Dapatnya rencananya sudah berdua, ini jaraknya nggak terlalu jauh, sudah jarak 1 tahun hampir 2 tahun ya. Nah istri saya kan operasi sesar waktu menikah, waktu melahirkan, 3 operasi sesar. Nah waktu anak nomor 2 Elin ini lahir di Ambon, dia pulang ke Surabaya, itu istri saya jahitannya bernama saudara ya. Wah kaget, ini rupanya jahitan di dalam itu lepas, kan itu ada berapa lapis kan waktu itu saudara ya. Memang lebih repot melahirkan sesar daripada melahirkan normal sebenarnya. Sakitnya memang sakit yang normal, tetapi sakit yang panjang itu sesar sebenarnya. Jadi kalau orang bilang, oh enak ya melahirkan zaman sekarang ya nggak sakit-sakit lagi ya, setelah melanggar Alkitab ya karena nggak melahir normal. Ya saya pikir nggak bisa begitu juga sebenarnya, karena ilmu pengetahuan itu kan semakin hari semakin bertambah ya. Dan zaman dulu karena memang belum ada sesar ya, akhirnya ya harus normal gitu ya. Nah tapi saudara sakit lebih sakit yang sesar daripada ya. Kalau sesar itu itu sesar sudah nggak ada lagi sebenarnya. Oke, akhirnya anak saya ini ya baru berapa bulan bawa ke Surabaya. Nah, istri saya jahitannya bernanah saudara. Bawa ke konsultasi ke dokter ahli bedah. Ahli bedahnya bilang, wah nggak bisa, ini harus dibuka, dibelah lagi, baru dicait lagi. Waduh, ini anak baru lahir, belum setahun waktu ya. Ini sudah hamil lagi kan? Wah, ini gimana? Terus terang itu saudara, waktu itu saya sebagai hamba Tuhan juga hidup khawatir benar. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu udah lupa sudah. Yang ada itu kitab Yudas. Akhirnya konsultasi dokter bilang nggak bisa pak, ini resiko kalau dibiarkan lanjut perut makin membesar bisa terbuka karena jahitannya. Anak saya bergumul, saya nggak mungkin dong saya korbankan ya anak di dalam juga, anak istrinya juga ya gimana darah sudah jadi 1. Kita diskusi gimana, dia juga takut. Ya sudah, saya minta ampun, sebagai imam saya minta ampun. Kita kalau itu saya sama saya minta maaf ya, tapi kita udah penyelesaian sama anak saya. Waktu itu saya akhirnya kita sepakat waktu itu udah kita gugurkan saja. Ya kita waktu itu sudah ambil keputusan, udah gugurkan. Kita sudah konsultasi sama dokter beberapa, dokter kandungan dan sebagainya. Ya sudah. Tapi waktu kita ambil keputusan menggugurkan, rasa takut bersalah, takut berdosa dan sebagainya. Aduh, sudah. Akhirnya dah terima risiko saja. Kalau memang Tuhan kasih pasti ada jalan keluar. Saya bilang gitu. Pasti Tuhan tolong. Dan memang akhirnya istri saya 2 kali operasi. Waktu sudah itu dibelah, dicait kembali, saudara. Dan setelah itu berapa minggu kemudian bernanah lagi, bawa lagi. Jadi 3 kali operasi. Belah, dicait lagi. Belum kering, ya.
Dan itu resiko, saudara. Wah, sudah akhirnya kita minta mujizat Tuhan dalam nama Yesus kami minta mujizat. Maaf, dokter sudah bilang gini-gini tidak mungkin, tapi kami minta mujizat. Mau mertua saya bilang gini, sudah kau terima saja itu anak itu laki kayaknya. Oh itu belum 1 bulan, beberapa minggu ya. Mertua saya sudah tahu bahwa itu anak laki. Ya, kasih nama dia nanti Samuel. Ya sudahlah kita doa. Karena waktu itu anak saya kan 2 perempuan, dari 1 perempuan, 2 perempuan. Ya sudah, Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami terima, minta ampun. Kalau saya dalam kandungan saya berdoa, saya minta ampun sama dia. Apa minta ampun, mau juga minta ampun. Sudah melakukan ini, ada niatan begini. Itu sudah penolakan sebenarnya. Dan kita penyelesaian semua. Nah, ini saya ngaku dosa ya saudara. Ya, tak saya tahu itu salah. Tapi puji Tuhan untuk mengampuni. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil, dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ya sudah. Sudah tahu akhirnya anak itu lahir dan benar laki-laki, ya, dan akhirnya dia namanya Samuel. Ya, ini anak saya dulu yang nomor 2 waktu lahir sudah aduh timbangannya cuma 1 kilo berapa? Ringan sekali juga. Lahir di Ambon dalam keadaan kerusuhan, ya, di malam Natal ya. Oh ya tanggal 1 Januari. Malam tahun baru, putus, suara tembakan, kamu suara melecon, suara kembang api, ini dia di tengah malam tanggal 1 perutnya sudah sakit luar biasa. Akhirnya pagi jam berapa itu, jam 5, jam 6 lari ke rumah sakit. Anak lainnya kecil sekali sudah. Ya, terpikirnya anak ini sudah ini kita berdoa serahkan sama Tuhan sudah ya. Tapi sampai dia yang paling gemuk sendiri sudah ya. Kalau yang lain cuma 1,7 kan untuk melawan, akhirnya dia mamanya sudah boleh pulang, anaknya tetap tinggal di rumah sakit di Sonde sudah ya, masuk inkubator karena dia prematur ya, karena dia 8 bulan. Justru kalau 7 bulan itu bukan prematur ya, 8 bulan itu prematur, 9 bulan kurang itu prematur ya. Kalau 8 bulan itu malah prematur. Nah anak saya tapi akhirnya sudah seminggu di rumah sakit, di Sonde, kasih infus, makan dari juga inkubator. Tapi puji Tuhan sekarang dari anak yang sehat, bahkan cepat jadi orang yang gemuk sendiri di rumah saya. Dan Tuhan berkati. Haleluya. Nah saya berdoa kepada Tuhan gak pernah salah. Amin. Haleluya. Tuhan gak pernah salah dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang selalu memiliki hal yang baik dalam hidup kita. Yang membuat masalah dalam hidup kita ini dosa. Karena itu kalau ada dosa, clearkan. Amin. Clearkan. Sebab Tuhan itu tidak suka dengan dosa. Dia kudus. Kalau ada dosa, clearkan langsung. Jangan simpan dosa. Saudara pernah ingat kisah tentang bangsa Israel? Waktu bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Aram, ya, tiba-tiba mereka mengalami kekalahan. Seliduk punya seliduk, kan mereka disuruh membasmi semua raja-raja, semua binatang-binatang, bahkan nggak boleh bawa harta benda mereka. Tapi ada satu orang yang namanya Akan. Akan ini saudara, dia ambil hartanya orang musuhnya, ditimbun di dalam tanah, disimpan buat dirinya. Dia pikir Tuhan tak maha tahu. Tuhan itu maha tahu saudara. Waktu Yosua perang saudara, kok kalah kita? Ada apa ini? Tanya Tuhan. Tuhan bilang, panggil semua suku-suku bangsa Israel, pisahkan dari suku, lalu kemudian menjadi Bani dan kemudian menjadi Juda, sampai kecil-kecil sampai pada akhirnya ketemu Bani apa saya lupa. Lalu ketemulah yang orang namanya Akan yang mengambil benda-benda ini lalu menyembunyikan. Saudara, dosa itu disimpan dimanapun, Tuhan tahu. Kalau hari ini belum terbongkar, bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bertobat. Amin. Ya, tikus itu, bangkai itu saudara sembunyi dimanapun, baunya tetap kecium. Setuju? Ya, haleluya. Sebelum Tuhan buka itu di bumbungan baik Allah, kata Alkitab, selesaikan dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, pertanyaan, pernahkah saudara menyalahkan Tuhan atas situasi buruk yang terjadi pada diri Anda?
Kalau pernah, ayo kita bertobat. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang turut bekerja. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, yang harus kita pahami ketika kita mengalami masalah, dikatakan yang kedua adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah kita, Allah bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Artinya saudara, Allah turut bekerja dalam hal baik maupun mengizinkan hal yang buruk terjadi. Alkitab mencatat bahwa hal buruk digunakan oleh iblis untuk apa? Mencobai orang percaya. Saudara ingat kisah tentang Ayub? Dalam kitab Ayub, iblis kan datang ketemu Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, iblis, lu dari mana? Ya, gua dari jalan-jalan yang lintas di bumi. Tuhan tanya, kamu lihat hambaku namanya Ayub? Ya, lihat ya. Dia itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, mencari kejahatan. Itu Tuhan yang ngomong. Kadang-kadang kita ngaku orang-orang saleh, tapi Tuhan tidak ngakuin kita, betul? Kadang-kadang kita ngaku, aku ini cinta Tuhan, aku ini mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bilang, ya toh. Kalau Ayub, bukan Ayub yang ngomong ke iblis, bukan Ayub yang ngomong ke teman-temannya, Tuhan yang puji dia di hadapan iblis. Iblis bilang gini, kamu tahu, Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. 2 kali Tuhan ngomong sama iblis. Banyak kan kita itu ngaku-ngaku sok suci, tapi Tuhan bilang, kok bukan orang kudus, tapi orang kudis. Ya, ngaku-ngaku orang hamba Tuhan, tapi Tuhan bilang, saya tidak kenal engkau. Oh Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu. Tuhan bilang, iya, tapi aku tidak kenal engkau. Ya, kenapa waktu melayani pakai topeng? Makanya Ariel Noah itu jatuh karena dia kebanyakan pakai topeng. Dia suruh orang buka dulu topengnya, tapi dia tak buka topeng. Dan buka dulu topeng, ya, buka dulu top. Selama ini rupanya dia pakai topeng kemana-mana. Saudara, makanya lagu dunia itu hati-hati, saudara. Kadang-kadang dia nyanyikan tentang keluhan dosa-dosanya, semuanya dinyanyikan. Terus saudara nyanyikan, dia saudara mentransferkan dosanya. Ya. Siapa itu? Dewa 19. Apa? Siapa? Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani. Itu kenapa dia nyanyi lagu-lagu kayak begitu? Karena memang dia juga jalan hidupnya begitu. Senangnya dalam hati bila beristri dua. Ya kan memang dia jalan hidup begitu. Ya. Apalagi jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau modai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati mulai gundah, mereka tangan sama-sama menjumpa. Oh rasyak. Tahu dia tak jaga hati, lagi dengan wanita lain, saudara. Ya tak jatuh. Banyak orang pakai topeng. Nah, saudara, jangan sampai kita begitu ngaku berkenan sama Tuhan, ngaku kenal Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku telah kenal engkau. Mending kita diam saja, tapi nanti Tuhan bilang gini, engkau hamba-Ku yang berkenan. Amin. Karena itu jangan pernah menghakimi siapapun, jangan pernah menghakimi hamba Tuhan atau siapapun. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita yang nggak berkenan, dia yang berkenan. Nanti di surga Tuhan bilang gini, kok kacere toh, dia masuk surga, kok masuk neraka. Haleluya, haleluya, semangat. Nah saudara, iblis mencobai orang percaya, tetapi Allah juga dapat menggunakannya untuk apa? Menguji dan memurnikan kita orang percaya, agar apa? Semakin serupa seperti Kristus. Amin. Jadi masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita bukan berarti Allah merancangkan yang buruk, tapi bisa saja masalah itu Tuhan izinkan seperti Ayub untuk apa? Membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Dari masalah itu kita belajar rendah hati,
Dari masalah itu kita belajar mencari Tuhan. Dari masalah itu kita belajar mengandalkan Tuhan. Dari masalah itu kita belajar untuk bertanya dengan Tuhan. Dari masalah itu kita belajar untuk baca Alkitab. Dari masalah itu kita belajar untuk melayani. Dari masalah itu kita mulai aktif untuk bekerja melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah, tapi bukan memberikan masalah. Dia mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita atas seizinnya untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Karena itu kalau ada masalah jangan buru-buru ditengki. Waktu pagi-pagi buka pintu baca Alkitab, saudara, selamat Alkitab lalu dikatakan selamat datang masalah. Aku siap berselancar. Gitu, amin. Ya, seorang peselancar yang hebat, saudaraku, dia tak akan pernah menengki gelombang besar. Semakin ombaknya semakin besar, semakin semangat dia untuk berselancar. Betul? Orang peselancar yang ahli dia akan senang ketika ombaknya semakin tinggi. Tapi orang yang bukan peselancar, waktu ombak datang, walaupun cuma dulu yang kecil sudah lari ombak. Betul? Tapi kalau orang yang peselancar yang hebat sudah ombak makin tinggi, dia semakin berlari mendekati gelombang itu, dan kemudian dia berselancar di atas gelombang itu. Saudara akan menjadi ahli dalam berselancar kalau saudara tidak pernah lari dari masalah yang saudara hadapi. Karena itu waktu saudara hadapi masalah hadapi, nanti saudara hadapi masalah hadapi aja. Nanti saudara ahli. Kalau orang sudah ahli dalam masalah, hebat saudara. Betul? Saudara nanti bisa menjadi calon berkat dari orang lain. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, saudara, pertanyaannya, pernahkah saudara berhasil melewati sesuatu situasi yang buruk dan Anda bersyukur untuk hal tersebut karena membuat saudara menjadi orang yang lebih baik? Saya percaya kita semua pernah mengalami. Amin. Karena itu jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik. Kadang-kadang keadaan juga tidak baik, tapi kita perlu bersyukur. Justru waktu kita bersyukur, keadaan yang tidak baik menjadi baik. Waktu kita bersyukur, yang tidak baik menjadi baik lagi. Bersyukur lagi, yang tidak baik menjadi baik. Sampai akhirnya kita melihat terang Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, apa yang kita perlu lakukan ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa Allah itu mendatangkan kebaikan. Saudara, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Amin. Untuk itu dia datang ke dunia ini, dia mau mati bagi saudara dan saya. Dalam keadaan berdosa saja, saudara, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi setelah status kita sebagai anak-anaknya, masa kita ditelantarkan. Pak Johnny seorang bapak kan? Seorang bapak yang baik. Ya, nggak mungkin kita lihat anak, tunggu ya, anak kos sepatu robek-robek dulu, baru kau datang minta uang apa kita beli sepatu. Seorang bapak yang baik, dia lihat anaknya, oh sepatunya mungkin masih bagus, tapi karena nomornya sudah harus ditambah, masa dibiarkan dia pakai begitu. Beda dengan orang Cina dulu. Orang Cina dulu itu memang pokoknya sepatunya kecil, yang perempuan terutama. Sengaja dipakai sepatu begitu. Jadi kalau orang Cina-Cina yang dulu, orang tua yang itu, kakinya itu segini. Semakin kecil kakinya semakin cantik katanya. Jadi mak yang dulu itu kalau kakinya kalau lihat kecil-kecil itu memang seperti itu. Sepatunya nggak boleh dikasih naik. Saya ingat dulu sudah orang tua saya karena kita susah. Jadi Tom itu selalu dibelikan sepatu. Misalnya saya pakai nomor sepatu 35, saya dibelikan nomor sepatu 39. Nanti depannya diganjal koran, di belakang ganjal koran supaya bisa pakai 2-3 tahun kan lebih lama begitu sudah. Ya, oke. Kaki semakin terbuat memang, tapi kan rusak, saudara ya. Nah, Tuhan itu nggak seperti itu, saudara. Dia itu bekerja dalam sesuatu. Hari ini dia pelihara saudara, pelihara. Besok lagi dia pelihara. Nggak usah khawatir. Aduh, hari ini ada, besok kira-kira ada lagi kan? Nggak usah. Tuhan itu menjaga kita, memelihara hidup kita hari per hari. Amin. Bukan untuk 1 bulan, enggak. Hari per hari. Makanya kita bilang begini, Tuhan itu selalu menyediakan rahmatnya baru setiap hari. Amin. Baru setiap hari. Bangun pagi ada berkat yang baru. Nggak usah takut. Bangsa Israel dia takut kelaparan. Waktu Tuhan kirim daging puyuh, tuh dia takut, dia pikir, nanti kita akan kelaparan besok. Dia
beli motor, kerja, lakukan segala sesuatu lebih, tapi sebenarnya sudah ada ukurannya. Berkat Tuhan hari ini ya cukup hari ini, besok ada lagi. Saudara kerja 24 jam, jadi 30 jam pun, kalau hari ini ukuranmu segitu, sudah segitu. Haleluya. Bukan karena Tuhan bilang, kok susah ya kerja ini, kok gak ada diberkati, bukan. Biarpun saudara kerja overtime, saudara sampai 24 jam kurang, sampai 30 jam, 7 minggu kurang, 7 hari kurang, tambah 8 hari, gak akan bisa, karena berkatnya sudah ada. Haleluya. Amin. Ada. Saya percaya Tuhan itu sudah mengukur dengan kapasitasnya. Amin. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Oke, saudara, Tuhan itu mengasihi kita, anaknya saja diberi. Oleh sebab itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami itu diizinkan Allah untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara, yakinkah saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Amin. Terakhir saudara, ayo kita sama-sama baca di atas. 2, 3. Dikala kita bahagia, Tuhan tertawa dan berkata, amin. Saudara, waktu saudara bahagia itu Tuhan juga bahagia loh saudara. Waktu saudara sedih, Tuhan juga sedih. Jangan bilang Tuhan itu gak mengerti saya. Saya salah saudara. Tuhan itu sangat mengerti dan peduli dengan kita. Amin. Kita yang tidak mengerti Tuhan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan kita gak mengerti Tuhan. Kita selalu mau dimengerti oleh Tuhan, tapi kadang-kadang kita gak mau mengerti Tuhan. Saudara, Tuhan itu bahagia ketika kita tertawa dan berkata, I love you. Amin. Berikut 2, 3. Dikala kita sakit, Tuhan tersenyum dan berkata, I care about you. Amin. Yang berikut 2, 3. Dikala kita susah, Tuhan memeluk kita dan berkata, I need you. Haleluya. Yang berikut 2, 3. Dikala kita jatuh dan menjauh, Tuhan menangis dan berkata, we'll always love you, care about you, and be with you. Haleluya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, Tuhan itu nangis. Dia sangat peduli dengan saudara. Yang terakhir, bangkit berdiri sama-sama. 2, 3. Begitu besar cintanya pada kita, cinta tak bersyarat. Bertahanlah di dalam pencobaan, tetapi bersyukurlah selalu, karena Dia Tuhan yang baik dan tak pernah salah. Amin. Haleluya. Hari ini saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu? Halo, percaya? Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Karena itu saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, percaya Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam